Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elviani Elius, nomor induk mahasiswa 2002406125. Kelas 1D, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal UTS saya, materi tentang filsafat ilmu yang dibawakan oleh dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dari filsafat secara umum dan etimologi. Filsafat secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Sedangkan filsafat secara etimologi dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Pertanyaan yang kedua, apa metode dasar dari filsafat dan mengapa metode tersebut harus digunakan dalam berfilsafat? Metode dasar dari filsafat terdiri atas 3. Yang pertama, positivisme, yang kedua, fenomenologi, dan metode kritis. Metode harus digunakan dalam filsafat karena metode sangat penting dalam berfilsafat, karena dengan menggunakan metode berpikir seperti di atas, maka seorang filosofis dapat berpikir secara sistematis, dinamis, yaitu dapat berpikir dari tingkat indera sampai dengan tingkat religius. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan ciri dari filsafat prasostratik. Ciri-ciri filsafat prasostratik adalah rasional metafisik, di mana pemikiran yang diikuti dengan kepercayaan kepada hal-hal gaib, seperti memberikan sesajian kepada dewa matahari. Masyarakat berpikir bahwa bumi yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah ini ada yang menciptakannya. Jadi, masyarakat beranggapan bahwa yang memberi kesuburan adalah pohon besar. Filsafat Prasokrates mencapai puncaknya pada orang-orang sofis. Perlu dipahami lebih terdahulu latar belakangnya. Latar belakang itu terletak pada pemikiran filsafat yang ada sebelumnya. Pertanyaan yang keempat, mengapa pengetahuan merupakan hal utama untuk mempraktekkan hidup yang baik? Karena tanpa pengetahuan manusia mustahil melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini dikarenakan di dalam melakukan segala sesuatu dengan baik, itu adalah ilmunya. Masing-masing, bahkan hal sepele pun ada aturannya sendiri. Contohnya, makan. Jika sejak dari kecil kedua orang tua tidak mengajarkan kita ilmu tentang tata cara makan dengan benar, maka mustahil saat ini kita dapat makan dengan benar. Pertanyaan yang kelima, jelaskan pemikiran Socrates tentang immortalitas. Pemikiran tentang adanya manusia yang abadi atau immortalitas, Socrates berpendapat bahwa orang yang mati hanya meninggalkan jasad dan ruhnya akan menuju ke alam selanjutnya. Pertanyaan yang keenam, jelaskan pemikiran Plato tentang idea atau ide. Menurut Plato, idea tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Idea adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia idea. Idea adalah citra pokok dan perdana dari realitas dan material, abadi dan tidak berubah. Pertanyaan yang ketujuh, apa makna keadilan dalam negeri hukum Plato? Menurut Plato, keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus pemikiran hal itu. Untuk istilah keadilan ini, Plato menggunakan kata Yunani dikaiosin yang berarti lebih luas, yaitu mencangkup moralitas individual dan sosial. Penjelasan tentang tema keadilan diberi ilustrasi dengan pengalaman saudagar kaya bernama Chef Halus
Saudagar ini menekankan bahwa keuntungan besar akan didapat jika kita melakukan tindakan tidak berbohong dari curang. Adil menyangkut relasi manusia dengan yang lain. Pertanyaan ke-8, apa perbedaan dari filsafat Plato dan Aristoteles mengenai jiwa tubuh? Filsafat Plato bermuara pada hal abstrak dan utopis, sedangkan Aristoteles bersifat empiris praktis. Pertanyaan ke-9, apa yang dimaksud oleh Aristoteles tentang manusia sebagai sun politikon dan sun logon ekon? Sun politikon merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Kata sun politikon merupakan padana kata dari sun yang berarti hewan dan kata politikon yang berarti bermasyarakat. Secara harfiah, sun politikon berarti hewan bermasyarakat, sedangkan sun logon ekon adalah dengan akal budinya manusia memandang dan merenungkan hal-hal yang abadi, dan inilah yang oleh Aristoteles disebut teoria, yakni memandang kebesaran sebagai aktivitas manusia yang tertinggi. Abadi berarti manusia merealisasikan atau mengembangkan bakatnya sebagai sun ekon atau makhluk yang berakal budi. Pertanyaan yang ke-10, filsafat menjawab dua objek kajian pokok, formal dan material. Bagaimana memaknai dua kajian tersebut? Jawaban dengan contoh akan lebih mengklarifikasi jawaban Anda. Objek formal filsafat adalah sudut pandang atau bagian tertentu yang diperhatikan dari keseluruhan objek dengan tujuan mencari keterangan atau klarifikasi yang utuh, holistik, dan integral, dan sedalam-dalamnya atau radikal. Dengan kata lain, objek formal filsafat adalah cara pandang seseorang terhadap objek material secara filosofis. Misalnya, sudut pandang keberadaan bidang ontologi, sudut pandang keberadaan bidang ontologi, sudut pandang nilai terhadap bidang aksiologi, tingkah laku baik, buruk dipandang dengan etika, indah, buruk dengan estetika, sudut pandang pada hakikat atau esensi dari objek material yang dihadapi. Sedangkan objek material atau material objek yaitu objek atau bahan yang dijadikan sasaran penyelidiki oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari pada suatu ilmu. Misalnya, ilmu kedokteran, ilmu sastra, psikologi, kesemuanya itu mempunyai objek material yang sama, yakni manusia. Pertanyaan ke-11, jelaskan makna ilmu. Bagaimanakah perkembangan suatu jenis pengetahuan menjadi ilmu? Berikan contohnya. Tidak semua pengetahuan manusia dapat dikategorikan sebagai ilmu. Sependapatkah saudara dengan pernyataan tersebut? Berikan penjelasan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alimah, dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ilmu dalam bahasa Indonesia ekuivalenkan dengan istilah science berasal dari bahasa Latin, scio, yang juga berarti pengetahuan. Contoh hasil dari pengetahuan ilmu menjadi sebuah ilmu yaitu: pertama, ilmu menurut filosofis Albert Einstein. Kedua, ilmu menurut filsafat Kepler. Ketiga, ilmu menurut filsafat Gregor Johann Mendel. Yang keempat, ilmu menurut filosofis Nicolaus Copernicus. Yang kelima, ilmu menurut René Descartes. Time sependapat bahwa tidak semua pengetahuan manusia dapat dikategorikan sebagai ilmu. Pengetahuan atau knowledge adalah apa yang kita ketahui dari pernyataan atau dari yang kita ketahui. Ilmu atau science adalah apa yang difikirkan melalui tahap atau prosedur ilmiah. Pengetahuan bagian dari ilmu. Pertanyaan ke-12, dalam pembentukan suatu argumen atau hasil pemikiran penalaran yang logis diperlukan logika berpikir, baik deduktif maupun induktif. Jelaskan dan berikan contoh penggunaan logika dalam berpikir tersebut. Logika berpikir deduktif membantu kita dalam menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual atau khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir silogisme, yaitu dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contohnya, 1. Berolahraga dapat meningkatkan kebugaran tubuh seseorang atau P mayor. Yang kedua, ayah saya rajin berolahraga setiap hari atau P minor. Yang ketiga,
ayah saya memiliki tubuh yang sangat bugar atau konklusi. Sedangkan logika berpikir induktif merupakan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Suatu penalaran dengan logika induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas sebagai argumentasi dan kemudian diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Contohnya, adik saya sewaktu masih bayi diberikan ASI eksklusif dan sekarang ia menjadi anak yang sehat. Keponakan saya saat masih bayi juga mendapat ASI eksklusif dan sekarang ia jarang terserang penyakit. Begitupun adik sepupu saya ketika masih bayi juga diberikan ASI eksklusif sehingga sekarang ia menjadi anak yang cerdas. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa ASI eksklusif memberikan banyak manfaat untuk sang anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat sehingga menjadi lebih sehat dan tentunya jarang terserang penyakit. Serta ASI juga dapat meningkatkan kecerdasan anak tersebut. Sekian dari saya dengan ucapan terima kasih.